Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Apa kabar saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus Yesus? Doa dan harapan kami, kita semua tetap dalam keadaan sehat, penuh sukacita dan damai sejahtera yang datangnya dari Tuhan kita. Senang sekali pagi ini kita kembali bertemu di dalam acara Sapaan Teduh Pagi GBKP Kelasis Jakarta, Kalimantan. Sebelum kita beraktivitas hari ini, kita akan mendasarinya dengan firman Tuhan. Sehingga melalui firman Tuhan kita akan dikuatkan, dimampukan untuk melakukan segala pekerjaan-pekerjaan kita dengan sebaik-baiknya. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur atas rahmat-Mu bagi kami hingga pada saat ini. Engkau telah memberikan hari yang baru bagi kami, dan kami sungguh yakin berkat Tuhan akan melimpah bagi setiap anak-anak-Mu. Sebelum kami melakukan aktivitas kami pagi ini, kami mau mendasarinya dengan firman Tuhan. Kiranya roh Tuhan yang mengurapi hamba-Mu, mengurapi kami sekalian, agar firman-Mu benar-benar memperbaharui kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami datang berdoa dan bersyukur. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan kita pagi ini tertulis di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-34 ayat yang ke-19. Demikian firman Tuhan. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Demikian firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pagi ini. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, ayat renungan kita ini adalah kesaksian iman Raja Daud terhadap pertolongan dan penyelamatan Tuhan di dalam kehidupannya ketika dia mengalami ancaman dan bahaya yang luar biasa. Alkitab mencatat bahwa Raja Daud adalah raja yang diurapi untuk menggantikan Saul menjadi raja bangsa Israel. Tentu saja Saul tidak senang terhadap pengurapan yang diterima oleh Raja Daud. Saul berusaha untuk mengejar-ngejar Daud, berusaha untuk menyingkirkan Daud. Dia pergi dari satu tempat dan pergi ke tempat yang lain untuk menyelamatkan diri terhadap pengejaran Raja Saul. Puji Tuhan, Daud bebas dan terlepas dari pengejaran Raja Saul. Namun apa yang terjadi? Pada suatu ketika dia ditangkap oleh Raja Abimelek. Disinilah Daud merasa begitu terpuruk, dia merasa begitu takut, dia merasa begitu hancur, dan di dalam bacaan kita dikatakan dia patah hati dan remuk jiwanya. Kenapa? Karena dia lepas dari suatu bahaya masuk kepada bahaya yang lain. Namun saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, Daud mendapatkan inspirasi, Daud mendapatkan akal apa yang harus dilakukannya ketika dia berhadapan dengan Raja Abimelek. Dia tiba-tiba menjadi orang yang kurang waras. Dia tiba-tiba seperti orang yang gila. Air liurnya keluar. Dia menulis-nulis dinding, memperlihatkan kegilaan-kegilaannya. Dan apa yang terjadi? Raja Abimelek melepaskan Daud. Disinilah Daud merasa bahwa apa yang dilakukannya itu adalah pertolongan dari Tuhan. Dia tidak putus asa ketika dia ditangkap dan akan diadili, tetapi dia memohon pertolongan yang datangnya dari Tuhan, sehingga dia beroleh cara sehingga bisa selamat dari Abimelek. Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus Yesus, apa yang menjadi perenungan kita sesuai dengan teks bacaan kita hari ini, yaitu Tuhan tidak pernah membiarkan kita ketika kita menghadapi berbagai penderitaan, berbagai pergumulan. Tuhan tidak membiarkan kita tetap berada di dalam kehancuran. Tuhan akan melepaskan kita di dalam keterpurukan yang kita alami di dalam kehidupannya. Dan tentu saja ketika kita mengalami pergumulan-pergumulan dalam kehidupan kita, kita jangan mencari pertolongan dari dunia, tetapi kita harus memohon pertolongan yang datangnya dari Tuhan
Tuhan. Tuhan akan menunjukkan jalan, karena Tuhan punya banyak cara untuk memberikan kelegaan, untuk memberikan jalan keluar bagi setiap anak-anak yang dikasihinya. Oleh karenanya jangan sampai berputus asa, apalagi kita meninggalkan Tuhan ketika kita menghadapi tantangan demi tantangan, pergumulan demi pergumulan di dalam kehidupan kita. Yakin dan percayalah, seperti apa yang dialami oleh Raja Daud, kita juga akan mengalami kelegaan yang datangnya dari Tuhan kita. Tuhan Yesus yang memberkati kita. Selamat beraktivitas, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih atas firman-Mu yang kami renungkan pagi ini. Kami sungguh yakin dan percaya, seperti Tuhan telah menolong Daud, Tuhan juga akan menolong kami, anak-anak-Mu, di dalam berbagai tantangan dan pergumulan-pergumulan yang kami hadapi dalam kehidupan ini. Biarlah melalui tantangan, melalui masalah-masalah yang kami hadapi itu, kami semakin dikuatkan, kami semakin didewasakan untuk tetap berpengharapan, untuk tetap mengandalkan Tuhan saja. Bapa kami yang di sorga, kami mau bersatu hati berdoa buat anak-anak Tuhan, kategorial, baik di tingkat klasis, di tingkat runggun. Tuhan berkati supaya pengurus-pengurus kategorial dapat melakukan tugas dan tanggung jawab pelayanan sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan, sehingga kategorial dapat menjadi wadah untuk membina seluruh anak-anak Tuhan, warga gereja GBKP, untuk dapat tetap bersaksi, bersekutu, dan melayani di tengah-tengah dunia ini. Tuhan berkati setiap anggota kategorial KAKR, Permata, kategorial Moria, kategorial Mamre, dan kategorial Saitun, untuk tetap bersatu hati secara khusus di dalam kami melakukan tugas dan tanggung jawab pelayanan di tengah-tengah gereja Tuhan sesuai dengan sasaran pelayanan kami, berkarya dan berguna bagi orang lain. Bapa kami yang di sorga, kami juga mau berdoa buat segala aktivitas-aktivitas yang kami lakukan hari ini. Engkau berkati supaya kami dapat melakukannya dengan baik, dapat melakukannya dengan penuh sukacita. Dan biarlah melalui pekerjaan-pekerjaan kami, nama Tuhan semakin dimuliakan. Kami juga mendoakan saudara-saudara kami yang sedang mengalami pergumulan-pergumulan. Tuhan yang memberikan kelegaan bagi mereka ketika ada yang sedang mengalami sakit penyakit. Tuhan yang memberikan kesembuhan. Ketika ada yang mengalami duka cita, Tuhan yang memberikan penghiburan. Ketika ada yang menghadapi masalah dalam kehidupan mereka, Tuhanlah yang memberikan jalan keluar. Terima kasih Bapa. Di atas semua itu ampunkan kami akan segala pelanggaran kami, agar kami benar-benar layak disebut anak-anak Tuhan. Dengarkanlah, sempurnakanlah syafaat kami, karena kami datang berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajari kita. Doa Bapa kami kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Selamat beraktivitas.